Aku masuk di salah satu tempat kerjaku, itu aku barengan sama 3 orang gitu ya. Soalnya udah 25 tahun gak dihuni. Aku harus berhenti makan nasi padang kayak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku buat video bareng temen kuliah aku. Kenalkan, ini Aurora Hamadana. Hai. Kalau kalian lihat di video-video aku sebelumnya pasti ada muka dia di YouTube aku. 5 hari sudah ku rindu. Tapi kali ini beda nah. Ya, kita nggak mau nyanyi. Iya. Biasanya Terus kita kali nyanyi. pengen nyanyi gak sih? Pengen, tapi hari ini nggak Lama nyanyi ya? dulu. Oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan setelah kuliah. Pertama kali lulus. Karena kamu lulusnya lebih dulu dari aku. Iya sih. Kita lulus beda 1 semester. Tapi itu karena Nat. Tapi ceritanya itu benar-benar sing nggak terduga. Iya, cerita. Iya kan? Awalnya ingat nggak waktu KKN? Iya. Itu kan kita bareng-bareng. Ya, rencana Ayo kita lulus bareng. Terus kita udah janjian tanggal. Buat ajuin judul. Terus tiba-tiba temanku Wulan, ya teman kita sama teman kita, Ya bukan teman kita. Itu Wulan ngajak aku dulu, kayak ayo awalnya ragu Nat, karena kan nggak siap judul. Oh, pada saat itu kamu gak siap judul Nggak. belum? Ditolak tuh sempet 2 kali, terus akhirnya sempet waktu kamu ngajuin juga bareng Rina sama Ayu, itu kan punya S apa ya diterima dulu ya? Terus Aku akhirnya soalnya sempat ditolak 1 kali. kamu 1 kali 2 kali Nat. Oke, lanjut kita ke topik. Gimana Nat, kamu Nat? Setelah lulus, kamu langsung kerja kah atau berpikir lanjut S2 dan lain sebagainya? PPG mungkin? Enggak, dulu tuh aku tuh mikirnya karena gini. Dulu awal aku masuk kuliah pendidikan tuh aku emang pengen nih lulus kuliah itu pengen ngajar. Awal ya, awal aku berniat kuliah guru gitu. Tapi ternyata pas udah dijalanin, udah tahu lapangan, udah PPL dan lain sebagainya, sama aku idealisernya, gak ngajar wes kayak cari yang lain aja gitu. Karena memang mungkin keadaan juga waktu itu aku mikir kerjaan apa ya yang menghasilkan banyak uang gitu. Akhirnya karena kan ya realita aja ya, jadi guru di Indonesia loh, bayangin. Tapi tuh masih idealisnya, hanya lulus ekspektasiku sebelum lulus kan, karena aku lulus waktu itu kan aku masih udah kerja ya Rin ya, udah kerja di percetakan. Akhirnya aku udah kerja di percetakan. Enak gak sih kerja di situ? Gitu Iya, gak sih? cuma kan itu emang ada problem sampai akhirnya percetakannya tutup kan sekarang. Nah, dulu itu aku sempat mikir kayak oke, aku karena udah punya bekal dari percetakan dari semester 5 sampai lulus kan itu waktu itu. Aku mau pindah ke percetakan yang lebih besar. Jadi idealisku adalah dulu aku tuh pengen banget kerja di Gramedia. Oh, tinggi sekali ya. Sumpah jadi editor gitu. Oke. Ternyata kalau mau jadi editor tuh harus S2 Terus ambilnya tuh linguistik. Masa sih? Bisa sih, kayak aku dulu kan masih belum lulus jadi editor, tapi mungkin editor kayak layout, editor yang apa ya, nggak yang serumit itu gitu loh, nggak yang sebahasa itu gitu loh. Karena kalau dulu di tempatku itu ada editor layout sama editor bahasa. Editor layout itu aku, editor bahasanya itu adalah mbak emang dia udah kuliah S2. lama. Atau Belum S2 tapi mau S2, tapi mbaknya emang dia paham banget EYD, paham banget bahasa, paling kamus tuh ada di otaknya gitu. Oke. Ternyata cari kerja nggak nggak semudah itu. So, itu yang akhirnya aku sadari. Ternyata mencari kerja nggak semudah itu. Oke. Makanya langsung kayak ya sudahlah. Akhirnya apa? Tapi ada drama nggak di situ? Drama apa nih? Mungkin gini. Kalau aku kan kalau di penerbitan Sama menghadapi autor itu penulisnya. Oke. Rewel mungkin ya? Rewel, maunya bukunya gini, maunya gitu. Itu yang bikin pusing Paul. Kita gajian dan seberapa? Memangnya kita amat itu sih. Kalau waktu itu aku idealisnya adalah aku fokusnya tuh bukan niat kerjanya, niat cari uangnya. Jadi aku tuh selalu nggak sepadan aku nggak mau.
Jadi kalau kerjaku berat tapi gajiku dikit aku gak mau. Kayak gitu. Tapi itu semua orang nggak sih? Semua orang. Cuma kalau sekarang setelah beberapa tahun itu berlalu, Oke gitu ya. aku oke sih. Apalagi setelah aku akhirnya, btw aku sekarang ngajar. Setelah aku ngajar, ternyata nggak cuma kita butuh uang, tapi kepuasan ketika ngelihat anak didik kita itu loh. Iya. Itu yang membuat kayak, oh ya ternyata memang itu sih poin plus sih. Mungkin yang dirasakan Nat itu sama kayak yang aku rasakan. Seneng ngajar ya. Dari kecil itu saya beli papan tulis kecil. Terus buku-buku yang lama itu tak nilai-nilai lagi kayak gitu loh. Jadi memang Jiwa gurunya dari kecil. dari SD, serius dari SD. Jadi sekarang mau gajinya seberapapun itu kalau kita kerja sesuai dengan hal yang kita sukai, itu pasti have fun aja nggak sih? Menyenangkan. Nah, tapi kalau balik lagi realita mungkin pusing karena kan, wih gak cukup ini uangnya segini. Harus mencukup-cukupkan. Oke. Mungkin problemnya cuma di situ lagi ya. Di situ. Tapi emang kalau kehidupan setelah kuliah sama apa yang kita bayangkan, kita kan pasti berekspektasi ya. Iya. Nanti lulus aku mau gini. Bahkan dulu aku sebelum lulus aku mau kerja. Kita kan lulus umur 22. Aku mau kerja sampai umur 25 terus aku menikah. Sampai aku umur 26 aku belum menikah. Ya namanya juga itu kan plan ya. Tapi rencana Allah Nomor 1. ya. Siapa tahu kan akhirnya nantinya mungkin ada bertemu dengan Seseorang yang itu. tulus gitu. Betul. Oh balik lagi ya karena Nada itu have fun sama pekerjaan sekarang walaupun gajinya seberapa, tapi tetap ada keinginan untuk wah aku kayaknya harus bisa lebih dari ini gitu. Soalnya aku pernah waktu aku ini jadi anggap aja ya tadi aku masuk di salah satu tempat kerjaku itu aku barengan sama 3 orang gitu ya. Anggap aja itu aku mikirnya ini seangkatan. Nah, tapi teman-temanku ini udah keluar dari tempatku kerja sekarang. Karena ya keterima P3K, ada yang memilih jalur lain dan sebagainya. Jadi sempat kalau aku sempat kepikiran, wih kapan ya aku bisa bukan yang harus gimana-gimana, cuma ada kemajuan, ada peningkatan, nggak stuck di sini tok gitu loh. Kayak alhamdulillah sekarang kan aku udah BPG. Jadi itu mungkin buat aku kemajuan, nggak harus yang wow, harus yang gajinya nanti tinggi lah dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau ada? Aku sih lebih ada, tapi aku tuh emang goalsku tuh aku pengen berkembang ya. Jadi apapun pekerjaannya, apapun nanti akhirnya kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Aku tuh nggak mau cuma stuck gini-gini tok. Ini aja aku udah bertahan hampir 3 tahun di kantorku. Dan itu menurutku kayak berarti usia kerja kita yang sama ya? Sama. Di kantor yang sekarang tuh 3 tahun dan aku merasa aku butuh sesuatu yang baru. Meskipun aku kan nggak cuma ngajar di tempat yang biasa, aku kan juga ngajar sekolah kesetaraan juga. Cuma memang goalsku adalah karena memang cita-citaku dari kecil, cita-citaku dari remaja. Remaja, maksudnya usia 20-an. Itu adalah ingin menjadi istri solehah. Masya Allah. Jadi aku tuh lebih kepingin berkembangnya itu ke arah kayak mungkin pengen punya usaha di rumah biar bisa ngurusin rumah juga. Betul. Aku nggak pengen loh. Iya kan? Punya toko. Seru nggak sih? Seru. Beli beras 1 kilo. Oh iya bentar nih bang. Nggak bisa dapat uang gitu nggak sih? Pengen buka catering. Mari kita doakan bersama. Amin. Agar kita bisa membuka usaha catering. Amin. Ekspektasimu setelah kuliah, kamu nikah umur berapa sih? 25. Kamu nikah tahun kemarin tak? Udah. Ya apa sih? Bukan tahun yang lalu. Loh, apa ya? Kemarin lah. Iya tak? Kok aku merasa nikah tahun yang lalu sih? Ya tahun yang lalu emang 25. Bukan 24? Enggak, 25. Rina bahkan 25 loh. Oh iya tak? Bulan Mei. Aku sih inget ya, aku banyak. Rina, aku, Ayu 2025. Jadi dulu waktu KKN kita pernah, jadi KKN tuh kita milih sendiri. Terus kita itu akhirnya memilih satu geng menjadi teman KKN kita. Di situ pernah ada obrolan, ingat gak kamu? Siapa nanti yang bakal nikah dulu? Ingat gak? Ramalannya, jadi teman kita tuh aku agak lupa ini. Gimana? Ingat kan? Jadi gini, gimana? siapa nanti kira-kira Itu kan kamu bilang siapa? aduh aku lupa, tapi di rumah, tapi waktu itu kayak kita lagi ngumpul di ruang tengah, di rumah horor itu. Kamu
kita share Ngobrol soal itu. Ya, waktu KKN kita mengalami banyak hal. Ngomong-ngomong soal horor ya. Ingat nggak waktu itu kita lagi ngobrol di ruang tengah. Aku, Isma, ya semua lah ya. Tapi posisi aku ingat kamu ngecerita kaos kaki kan? Bener ya Allah, kaget Nat. Aku kaget. Saya kan nonton kan nggak tahu ceritanya kan. Dari gini ya, karena cerita dari awal dulu. Kita tuh KKN satu geng. Tapi waktu itu teman kita kan, jadi satu geng itu 5 perempuan 1 laki-laki. Tapi teman kita laki-laki waktu itu lagi pulang soalnya ada acara di gerejanya. Aku ingat banget nih ceritanya. Tinggal perempuan tok 5. Rumah ini lama banget gak ditinggalin dan tiba-tiba ditinggalin waktu kita KKN. Jadi rumah ini kosong, pemiliknya udah meninggal. Terus benar, rumahnya itu gandeng, 1, 2 gitu loh. Artinya 2, dan yang satunya ini yang Kosong. lebih horor daripada yang kita tempati. Tapi di belakang rumah itu ada pintu menuju rumah sebelahnya. Kayak connecting door gitu. Tapi itu cuma ditutup sama kayu. Seng, bukan. Enggak, seng ya? Seng besi gitu. Lanjut Nat. Terus habis itu siang-siang aku lupa entah kita itu udah pulang dari sekolah atau gimana, hujan akhirnya aku sama teman kita namanya Ais itu tidur. Yang bangun itu ada Erin, Rina sama Ayu. Tahu-tahu mereka ngobrol tiba-tiba Aku gak sih? dia bilang, Bau apa sih? Rin, kos kayu. Kaos kaki itu apa gini gitu pertama. Ya, jadi kaos kaki itu ditaruh di bawahnya meja makan gitu. Itu kayaknya ditinggal, Rina naruhnya waktu Rina sakit kan itu. Tapi Rina akhirnya waktu sakit itu pulang ke rumahnya. Jadi Tapi lupa lupa tuh. kaos kakinya di situ selama kayak 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu Kaos kaki di situ kayak iki kaos kaki, kaos kaki sopo sih gitu kan. Terus Rina bilang, oh kaos kakiku gitu ya. Terus sama Rina dibawa ke belakang, dilempar ya. Nah, posisiku waktu mereka gaduh nih gara-gara kaos kaki, ada orang tahu bulat. Aku kebangun gara-gara mereka heboh. Ini kaos kakinya siapa sih gitu kan, heboh. Akhirnya aku bangun tapi Ais masih tidur. Terus dia tidur di tembok. Abis itu aku bangun tuh akhirnya ketawa tuh, aku, kamu, Ayu. Itu kan ketawa itu. Kan setelah Rina itu ke belakang, Rina itu naruh kaos kakinya kayak seingatku Rina ngelemparnya itu naruhnya dilempar. Tapi kamu tahu kelihatan dia melempar kaos kaki. Iya, apa? Karena posisi Erina ngadep ke pintu belakang. Kayaknya maksudnya kayak gini ya. Kayaknya Rina yang di sana. Dan Nada sama Ayu ngadep ke aku. Jadi nggak lihat tuh apa yang dilakukan Rina di sana. Saya lihat aku. Yang lihat Erina. Okay. Habis gitu, aku sama Ayu ini mendengar suara gini, weh, gitu. Aku ketawa sama Ayu. Terus ketawanya tuh yang sampai wah gitu. Aku tuh diem ya. Terus aku tuh heran. Kamu tuh ketawanya gara-gara lihat aku sama Ayu ketawa. Tapi aku enggak, Nat. Kata kamu gitu kan? Enggak seingatku itu ya. Malah aku kok heran sama kamu Mbak Ayu. Kenapa mereka? Kamu kok ngetawain apa sih, Rek? Gitu kan. Terus si Ayu sama Aku kamu langsung kelihatan. Duh. Tapi di posisi Rina udah balik ya? Rina balik. Aku langsung gini, Lambian, wes ngerti kaos kaki tapi kok diambil. Maksudnya udah tahu itu kaos kaki kok dibau, maksudnya kok dicium baunya. Ya pasti lah merokok. Udah, Ayo, iyo, gitu. Terus aku sama Rina, orang ini ya kayak Rina biasa nggak sih gue gitu loh. Gitu. Kayak, tapi aku sama Ali itu mendengar si Rina itu gitu. Tapi nya tuh kayak kenceng banget. Jadi aku mengiranya sama Ayu Rina itu membau kaos kaki yang dia taruh tadi. Kaos kakinya sendiri yang bau tadi itu ngiranya dicium sendiri sama Rina gitu loh. Padahal aku sepanjang Rina dari ruang tengah ke belakang sampai balik lagi itu Rina biasa gitu loh. Nggak yang gitu. gini-gini juga ya enggak. Langsung setelah Rina dan Erina itu kayak debat-debat kayak bingung, Rina kan jawab tuh, enggak aku gak mencium kaos kakiku gitu kan. Aku langsung sama Ayu langsung berdebat. Langsung kita berhenti tertawa. Kita berhenti tertawa seketika karena kita langsung, terus siapa tadi yang mual itu siapa? Tapi serius, itu kayak kita langsung gak berani ketawa karena ternyata kita diam.
kita langsung terdiam, tiba-tiba tuh kita udah diam, udah selesai nih kisah kaos kaki ya, dan kita udah apa nih namanya, udah kayak takut mau ketawa, takutnya kayak nanti dikira kita ngetawain hantu kan. Terus Ais baru bangun, tuh Ais bilang, kenapa sih Rek gitu kan. Terus kita udah gak berani cerita karena semua serius rumah itu sehoror itu. Benar-benar. Dan kita baru tahu fun fact rumah itu nggak dihuni 25 tahun itu ketika udah mau selesai KKN. Jadi posisi semua orang pulang, waktu itu aku ada kegiatan di kampus. Jadi di waktu KKN itu aku masih ikut himpunan. Terus habis itu aku ada kegiatan di kampus. Pulangnya itu aku ke kontrakan karena nggak ada yang jagain kan. Terus habis itu aku lagi makan nasi padang nih sama adik kelasku yang nganterin aku. Lagi makan nasi padang depan pintu karena kan dia adik kelasku kan laki-laki waktu itu, aku kayak takut gitu kan. Udah depan pintu tiba-tiba ada bapak-bapak nih bawa aren. Bawa aren itu bilang gini, "Gimana Mbak?" Terus, "Oh enggak Pak," gitu. Ternyata bapaknya cerita, "Saya yang punya rumah ini," bilang gitu ke aku sama si adik kelasku tadi. "Saya punya rumah ini Mbak. Ya maklum ya Mbak kalau rumahnya ini banyak rusaknya, banyak problemnya." Bapaknya bilang banyak hantunya. Terus bapaknya bilang, "Soalnya maklum ya Mbak." "Oh iya, maaf, soalnya udah 25 tahun gak dihuni." Aku langsung berhenti makan nasi padang terus kayak, Nat, aku ingat juga sih. Bener nggak sih Nat ceritamu waktu itu kamu lagi di toilet atau apa? Terus ada yang manggil. Sampai di suatu hari kamu tuh manggil aku di toilet, aku diem aja. Ingat nggak? Jadi ceritanya gini, Aku lupa yang waktu itu itu. kamu sama Ayu kan, kamu kan sering sama Ayu cuma berdua toh hari Di Sabtu kontrakan. Minggu, karena Sabtu Minggu aku dan yang lainnya banyak pulang gitu ya. Terus entah aku lupa, kayaknya Ayu di kamar mandi atau kamu yang di kamar mandi. Terus ada yang manggil, misalkan Ayu di kamar mandi ya, ada yang manggil kayak yuk Ayu yuk gitu. Terus apa Nat gitu kan? Ternyata bukan kamu yang manggil. Aku lupa sih yang itu. Terlalu banyak cerita horor. Ingat itu kok salah satunya. Sampai akhirnya kamu kan berpesan, wes Rek, mulai sekarang kalau misalkan ada yang manggil waktu kamu di kamar mandi, wes gak usah, gak usah direken. Iya. Terus akhirnya waktu aku pup di kamar mandi, tau itu malam juga, malam juga kan? Iya, udah malam. Nada manggil Rin. Ya aku diem tak. Soalnya pesannya gitu. Gak boleh dijawab gitu. Ada lagi, ini tetap di rumah angker itu. Posisi kan kita ada piket masak, ada piket bersih-bersih. Nah teman kita yang namanya Ais ini bener-bener jarang banget di kontrakan. Kayak dia tuh PP. Nah habis itu waktu itu piket masaknya aku sama Rina piket masak. Rinanya itu lagi masak, aku lagi nyuci panci. Kita kan nyucinya itu di kamar mandi. Kebetulan waktu itu kan kadang kita nyuci di belakang, kadang di kamar mandi. Pas itu aku nyuci di kamar mandi di keran gitu. Kita merasa, jadi sebelum kejadian Rina masak aku nyuci, Ais itu sempat tanya, dia tuh berdiri di perbatasan pintu itu loh, perbatasan pintu tengah sama dapur. Dia bilang gini, "Wes mateng Rek," bilang gitu, "udah mateng tah," gitu. Terus aku sama Rina jawab, "Sek mari Ki," bilang gitu. Abis itu aku cuci ini nih, cuci panci. Rina tetap masak, Terus aku dan Rina itu sama-sama merasa Ais itu pergi ke belakang, ke tempat cucian piring yang itu loh, yang banyak sampah-sampahnya itu. Jadi Ais tuh, kita merasa Ais tuh pergi ke belakang. Terus Rina berhenti ngongsen gitu kan. Rina tanya, "Ais mau kayak namburi sih? Ais tadi kayak ke belakang sih," gitu kan. Terus aku, "Iya, itu kan tadi dia pakai baju itu kan, batik oranye kan." Aku tuh merasa Ais pakai batik oranye. Aku juga merinding. Terus si Rina bilang, "Enggak, Ais pakai batik biru." Jadi aku merasa Ais itu lagi merinding. Sumpah merinding kayak jika inget aja. Iya, aku apalagi aku yang menceritakannya. "Hah? Enggak, Ais tadi pakai batik oranye." Rina, "Enggak, Ais pakai batik biru." Ternyata Ais pakai batik biru. Tapi kita berdua sama-sama merasa Ais ini ke belakang. Akhirnya kita berdua mengecek nih, apakah Ais di belakang. Nggak ada Ais. Tapi tiba-tiba Ais muncul di ruangan tengah sambil bilang, "Lapor Rek." Jadi kayak, wah, tidak wow. Terus kayak, "Kamu kan namburi?" "Enggak, aku dorong namburi plus." Terus tadi sebenarnya siapa? Tetap Ais, cuma Ais
nggak jalan ke belakang. Ya, kalau misalkan Jadi- bukan Ais yang tanya. Jadi Ais tanya. Saya belum tahu sih. Oh oke. Belum. Jadi Ais itu tanya, tapi Ais itu ternyata nggak jalan ke belakang. Oke. Bentar ya. Ini kayak kalau di total yang sering mengalami kayak gitu di waktu KKN siapa? Kamu Aku ya, sama Ayu kan? Aku sama Ayu. Soalnya aku nggak pernah sih. Kalau aku menyimpulkannya, karena yang selalu ada di rumah itu nonstop adalah aku dan Ayu. Yang nggak pernah absen dari rumah itu. Masya Allah. makanya ya udah, mestinya kayak mungkin mereka ingin berkenalan aja gitu. Tapi aku sempat bersyukur karena ada momen dimana ada hajatan, jadi rumah itu rame. Oh iya. Gitu, itu sih yang membuatku kayak dapur kita dipakai kan. alhamdulillah kayak gitu. Nah ada lagi kejadian waktu itu Siktus kan nggak percaya, enggak mana ada sih gitu. Lah posisi waktu KKN tuh Iya, aku juga bener, sambil ya. kerja. Terus aku tuh bilang sama Siktus tuh nanti bangunin. Jadi biasanya yang melekan, yang tidur sampai pagi itu aku sama Siktus. Karena aku kerja, dia nge-game. Nah pas itu aku udah gak kuat banget karena ngedit kan baca ya, itu kan capek banget mataku. Terus habis itu tak tutup lah editanku. Aku bilang sama Siktus, terus nanti bangunin aku ya. Aku bilang gitu, aku tak turu dulu aku tak tidur bentar aja gitu. Pas aku tidur, disitulah jadi ada apa ini namanya gorden antara ruang tamu sama ruang tengah itu kebuka sedikit gitu. Terus itu melihatlah di situ. Oh, tapi memang katanya kalau gorden gitu itu harus ditutup rapat atau dibuka sekalian gitu loh. Atau mungkin ya setengah, bukan bukan yang bukan kecil. seperempat ya, gitu sih. Gitu. Tapi emang kayaknya semua kejadian KKN Tapi- dimanapun tuh emang horor sih. Iya sih. Cerita KKN yang bahkan difilmkan itu memang bukan yang seserem itu, cuma ya kita mengalami. Iya, kan? kita mengalami waktu itu. Dan kebetulan juga desa tempat kita KKN itu desanya masih kental banget ya sama budaya. hal budaya mistis karena memang mayoritas di sana orang Hindu juga kayak gitu. Tapi berkesan sih. Iya, berkesan benar sih. Aku ngerasa happy banget dong. Ingat nggak waktu itu? Wah, aku bermanarin Jadi waktu itu tuh receh banget sih sebenarnya. Situs, Ayu, Nada ya sama dia nih ya di depan, aku di tengah, gitu ya, di ruang tengah. Receh sih kayak misalkan apa? Koplo itu yang digoreng ya, kropo gitu loh, ada kayak gitu. Aku ketawanya sampai terbahak-bahak gitu loh. Dan kalau kamu sadar, mulai kapan badanku jadi besar banget? Setelah KKN. Ya sama dong. Jadi KKN tuh aku naik sampai 80 kilo loh, serius. Aku tuh Nadia dulu tuh nggak pernah bisa 50. Karena aku 49, 48. Tapi setelah KKN aku 50, bahkan sekarang 52. Jadi nggak bisa turun, nggak bisa balik 49. Aku dulu lebih deh 80 hampir 90-an kok. Ya sumpah ya. Gede kalian kok masa enak-enak gitu loh. Satu, Kenapa? kedua karena kita mungkin happy terus ya. Heeh. Serumah sama teman-teman. Heeh. Itu happy banget. Soalnya dulu aku pernah bercanda sama Situs. Jadi waktu kalian pulang tuh, lucu kali ya terus ya, kita kan sekarang lagi rame-rame ya. Terus nanti pas tua kita rame-rame gitu. Maksudnya ya kita di panti jompo rame-rame. Jangan dong. Ngapain harus di panti jompo gitu. Tapi emang sih. Emang seru banget. Udah 3 bulan ya. Iya, dan meskipun capek uring-uringan, tapi akhirnya kita tahu karakter masing-masing gitu. Tapi kita gak pernah tengkar. Nggak pernah loh, serius. Dan bawaannya dibawa lucu aja. Mungkin pusing ya sama tugas-tugas, sama tanggung jawab, tapi dibawa happy tok gitu loh. Momen terakhir terbahagia sebelum menghadapi Perskripsian, karena skripsi itu akhirnya kayak wah aku nangis itu ngerjain skripsi. Sama Nat, aku kayak, sama Pak pengujiku. Aku ngulang dada 2 kali loh. Aku sampai malu sih sebenarnya sama Bu Sulis ya waktu itu. Oh oke. Oh iya Bu Sulis. Ngulang 2 kali ambil data, terus belum lagi aku dibilang angkuh. Ya aku sampai pernah kena masalah loh sama pengujiku. Sebenarnya gini sih, waktu itu aku udah balik buat mengerjakan revisi. Terus akhirnya aku tuh cuma konfirmasi ke anaknya, bener nggak sih? Kayak, Mer, katanya Pak ini mau pensiun ya? Waduh nggak tahu. Ternyata waktu itu disampaikan ke Pak penguji. Terus Pak penguji ngiranya yang aku nyebar hoax.
Astaga, Akhirnya padahal kamu cuma nanya Aku kan. dipanggil kayak, oh ini tak kamu yang bilang katanya saya pensiun. Kamu jangan buat omongan kayak gitu waktu. Waduh, kok salah ya. Sempat putus asa itu nak kayak, kok enggak selesai ya gitu. Ya sudah, itu memang sudah berlalu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya aku happy banget bisa merasakan kuliah dan bertemu teman-teman kayak kalian tentunya ya. Jadi kalau ada yang bilang kuliah itu scam, jangan. Tidak. Aku gak ikut karena menurutku kuliah nggak scam sih. Kuliah itu kalau suka aja itu juga nggak enak. Jadi harus ada dukanya gitu ya supaya jadi cerita. Kalau nggak gitu kan kita nggak bisa cerita hari ini ya nanti ya. Betul. Kalau misalkan kita senengnya aja ya, kita seneng ya kuliah ya, kita bisa main dan sebagainya. Tapi nggak bisa teman gitu-gitu. Kan di basic ya kalau seneng itu basic gitu. Tapi kalau Susahnya sedih, duka itu kan nggak semua orang bisa ngalamin dan berbeda gitu loh. Dan itu yang bisa buat kita kalau ketemu lagi setelah sekian lama nggak ketemu, itu bisa jadi cerita gitu. Betul. Kalau seneng, aku pikir sama aja sih, orang pasti ngalamin senangnya kayak gitu. Nah, dari setiap orang pasti siap untuk senang, tapi nggak semua orang siap untuk nggak semua orang siap untuk susahnya. Karena kita pun melihat banyak kok di luar sana yang nggak mampu untuk menyelesaikan, bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia mungkin menyerah dan ya udahlah aku nggak mau, aku udah cukup ribet dari gitu. Seru banget sih sumpah. Kalau keinginan Anda selanjutnya apa? Keinginan Selain tadi pengen catering. Keinginanku sebenarnya aku masih pengen sekolah lagi aku pengen kuliah lagi, cuman nggak tahu ya, lihat nanti, karena kan kadang kapasitas otak kita semakin tinggi. Mungkin Gitu sih. kalau misalkan nanti, saya sebenarnya juga aku pengen S2 gitu ya. Cuma kadang mikir kemarin tuh S1 kayak gini, apalagi S2-nya gimana Apalagi ya? S2 gitu. masuk udah disuruh bikin judul tesis. Nah, jadi kayak Aduh, tapi kalau ada kesempatan kamu mau? Maksudnya kayak ada kesempatan ini Bu Erina nih beasiswa. Mau aja sih kalau beasiswa. Iya. Soalnya Aku kalau beasiswa langsung tak terima. bener. Nanti sulit Masalah sulit apapun kita hadapi. karena aku berpikir gini, kalau kita ditempatkan, kalau kita dapat kesempatan itu berarti maksudnya kayak Tuhan mampukan kita. Benar. Tapi sekarang S1 tuh kayak sekolah SMA nggak sih? Maksudnya bukan pembelajarannya lah sebenarnya, cuma lulusannya. Iya, karena sekarang Banyak banget, bahkan kayak mau kerja gini loh, banyak orang-orang S1 tuh yang masih bingung mau kerja apa. Nah, Bahkan aku kalau resign pun aku juga bingung mau kerja apa, bukan karena kita nggak mampu, tapi memang lapangan kerjaan tuh nggak sebanyak yang cari kerja gitu. Tuh, jadi rasanya kayak S1 ya apa ya? S1 ya Gak wow lah ya. Iya. Kalau dulu kan S1 mungkin waktu zamannya nenek kita, orang ibu tua kita, S1 kayak kamu sarjana. Iya, sekarang itu sarjana kayak udah banyak. Itu sih. Bukannya nggak yang gimana tapi kayak menurutku jadi kayak kewajiban gitu loh. Karena ya balik lagi ke katanya ada gitu loh. Bak SMA aja susah gitu loh. S1 aja susah, apalagi cuma SMA gitu. Dan juga Jadi menurutku wajib sih kalau misalkan punya dana, terus kemudian punya kemampuan, keinginan tinggi. Jadi kalau saranku sih mending diusahain buat S1. Toh sekarang beasiswa tuh di mana-mana. Terus juga Asal kita mau nyari ya. Dan dipermudah banget. Bahkan dari kampus yang mungkin negeri sampai kampus swasta sampai kampus kecil besar tuh banyak banget beasiswa sih. Gitu, jadi menurutku kayak kalau memang punya kemampuan secara mental dan finansial ya kuliah sih. Tapi waktu itu aku merasa juga nggak yang, kalau dipikir-pikir ya kita dari semester 1 sampai semester 8 tuh dapetnya kan, maksudnya habisnya kan banyak, tapi ya alhamdulillahnya dimampukan gitu. Gitu sih. ada lah ya. Ada. Kalau saya tahun ini menikah supaya apa ya? Supaya enteng aja. Kamu ngerasa gak sih kalau kita, nggak tahu ya, aku belum nikah soalnya. Maksudnya enteng tuh bukan bebannya enteng, tapi lebih ke kita mau melangkah tuh jadi nggak. Karena jujur kalau sekarang aku seru banget. Seru. Ya enteng. Sebenarnya enteng sih, entengnya itu gimana ya? Kita kemana-mana, misalkan kalau dulu aku pacaran berdua itu masih ada
takutnya orang berpikir apa, terus selain itu takutnya ada yang ganggu hubungan juga. Tapi kalau udah nikah kan udah sah dan enak gitu loh, nggak ada yang ganggu gitu loh. Itu sih. Cuma Terus itu aku tuh mengutip kalimatnya Ci Olive, istrinya Deddy Sumargo. Mungkin kita bisa bertumbuh sendirian, kita nggak nikah itu mungkin kita bisa growing up, tapi lebih enak tuh kayaknya kalau growing up tuh bareng-bareng deh. Maksudnya ada yang nemenin kita bertumbuh gitu loh. Dan hidup kan ya wes nggak mungkin kamu stuck di situ aja gitu. Menurutku kalau aku menikah kayaknya lebih banyak kesempatan. Kalau orang kan bilang, aduh jangan keburu nikah, nanti kamu nggak punya kesempatan. Malah menurutku kalau kita menikah, kesempatan hal-hal yang lebih besar tuh insya Allah juga bakal datang kok gitu. Nggak akan menghalangi kita kok gitu. rasa syukur yang aku dapat itu jauh lebih sih, lebih aku rasakan gitu. Dulu mungkin masih ngerasa, apa ya, misalkan masalah uang lah misal nih. Nggak segini gitu. Sekarang meskipun uangnya banyak atau dikit atau cukup dan sebagainya, rasa kayak ya Alhamdulillah gitu loh. Rasa syukur tuh jadi nambah gitu loh. Entah kenapa aku juga nggak tahu. Oke dari udah nikah jadi gak sabar nih. Tapi siap-siap juga Nat ya. Apalagi kan suamiku ini berangkatnya pagi, jam 6:30 lebih dikit lah ya. Jadi aku tuh bangun, sama aku kadang ya ngerasa nih, aduh aku kesel, aku pingin saya turun di sini gitu loh, serius. Tapi dibalik itu semua itu apa ya, ke cover dengan hal-hal yang menyenangkan. Iya. Jadi is okay lah, cuma 1 jam lah anggapnya persiapan jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Bangun, terus habis itu masak, besok selesai. Iya. Aku kan berangkat kerjanya jam 9, siang lah kalau aku. Tuh jadi masih tak buat istirahat setelah suamiku berangkat. Itu jadi is okay. Balik lagi setelah kita mungkin mengeluh gitu ya maksudnya. Itu langsung ketutup sama seneng, jadi langsung apa ya, ke cover lah, ketutup semuanya lah istilahnya gitu. Jadi ya dan pasti nggak mungkin seneng kok kan. Betul lah. Kita pun nggak menikah, pasti hidup itu juga gitu. Hidup itu bakal terus ada sulitnya. Kamu menikah nggak menikah itu pasti ada sulitnya gitu loh. Cuma kamu ya pilihan aja sih menurutku. Kenapa aku bilang menikah itu pilihan? Karena ya ada orang yang memilih untuk tidak menikah, ya dia punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau untuk yang memilih untuk menikah ya nggak apa-apa, kita juga punya pertimbangan sendiri. Hidup kan terus belajar. Menikah belajar nggak ya? Iyalah, benar. Belajar, masak, belajar mengerti orang lain. Belajar bersih rumah. Ya. Jadi gitu. overall seru sih aku. Oke, jadi aku doakan semoga nanti dilancarkan. Amin. Selain nikah mungkin apa? Kalau masalah pekerjaan, apa ya rencananya? Kayaknya kalau untuk kerjaan untuk tahun ini kayaknya stay di sini dulu karena belum ada rencana untuk pindah sementara ini. Tapi nggak tahu ya nanti. Maksudnya nggak tahu gimana nanti Allah ngatur. Tapi kalau sekarang, kalau rencana aku sebagai manusia sih aku pengen stay dulu untuk tahun ini dan mungkin memikirkan berkembangnya tahun depan dulu. Insya Allah ya. Insya Allah pelan-pelan. Gitu. Oke, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, apa ya? Pesan kali ya, pesan ada ke penonton terkait kehidupan ini gimana nanti? Mungkin kalau ada orang yang bingung mau kerja di mana setelah lulus sekolah atau lulus kuliah, terus kemudian ada yang takut untuk mulai bekerja karena banyaknya apa namanya ya, berita-berita yang masuk di telinga mereka, kayak misalkan kerja ini nggak enak gajinya dikit, kerja ini nggak enak nanti tekanan dari bos gini gimana? Pesannya adalah gini, nggak ada yang enak menurut sesuai ekspektasi kita. Mau kamu kerja di tempat yang senyaman pun, yang kayak kita mungkin ya yang udah enjoy banget sama kerjaan kita pun pasti ada sulitnya. Tapi jangan pernah takut. Seandainya kamu nggak nemu kerja, kamu bisa bikin usaha. Seandainya kayak, tapi kalau aku kuliah masa aku cuma jualan, nggak apa-apa. Maksudnya kayak jangan menjadikan kamu kuliah akhirnya kamu mempersempit atau memperkecil kesempatan kamu buat berkembang gitu. Jadi kamu lulus kuliah nggak harus sesuai dengan apa yang jurusan kamu. Kamu mau kuliah terus kamu mau jualan nasi goreng pun tuh nggak apa-apa. Kembangkan usaha nasi gorengmu jadi yang yang besar, cabangnya banyak kayak gitu. Jadi jangan kalau lulus kuliah itu ya jangan malu, jangan takut, harus berani untuk berinovasi terus gitu. kayak alhamdulillah ngomongnya nggak apa-apa.
pesan dari Aurora Dana. Betul. Oke. Mungkin Segini dulu video segini aja kita. video kita. Kita mungkin akan next, nggak tahu ya, bikin video apa, entah kita kangen nyanyi sih Iya, sebenarnya. soalnya kayak kita kangen nyanyi. Terima kasih Nada sudah Makasih, mau Dek. berkunjung ke rumahku, Betul. memenuhi undanganku. Undangan yang dadakan ya termasuk Misalnya ya. lewat Instagram ya guys. Iya, terus kemudian lanjut WA yang tadi Nada dadakan ya. Jadi belum mempersiapkan apapun ini. Enggak apa-apa. Next kita lebih prepare lagi. Oke, benar. Oke, sekian dulu video dari aku, dari kita berdua. Dari kita. Tungguin next video aku, kita podcast apa lagi, berbicara tentang apa lagi. Tungguin ya. See you, bye-bye.